Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman, di mana Ciraden bertiraikan keputihan ini bukan berdasarkan Ciraden bersih. Ciraden akan membersihkan kezaliman-kezaliman di muka bumi ini supaya mereka sedikit banyaknya ada cerminan, ada yang namanya sedikit banyaknya mereka akan mengerti tentang apa tatanan dan cara kehidupan demi kehidupan. Jadi sahabat-sahabat, saya nggak habis pikir ya, nggak habis pikirnya di mana, apalagi seorang Prabu. Jadi seorang Prabu ini boleh dikatakan orang yang paling licin, ngeyel, mulutnya nggak tahu lagi kaleng rombeng ya, besar, auzubillah min zalik. Mau saya sobek-sobek itu mulut Prabu itu sebenarnya, sahabat ya. Iya. Karena dia ini boleh dikatakan orang manusia termasuk tidak bisa yang namanya diajak baik-baik. Nah, jadi sahabat-sahabat, doakan saja perjalanan demi perjalanan Ciraden lakukan ini menjadikan suatu ajang cerminan kita. Dikala kalian melihat dengan cerdas, siapa tahu ini ada nilai-nilai positifnya. Artinya ada kebaikan di balik semuanya itu. Ciraden pun tidak merasa bahwa seolah-olah Ciraden baik, tapi di sini Ciraden setidaknya bisa niat dan akan melakukan yang baik dan terbaik. Walaupun saya belum dipandang orang baik-baik, tapi saya sudah meniatkan di dalam kolbu saya untuk berbuat baik. Nah, Ciraden ingatkan kepada sahabat-sahabat, jangan lupa terlebih dahulu ya, sehubungan Ciraden tidak pernah ketinggalan yang namanya kalian sudah tahu, ada madu hitam, ada madu kuning, ada sari serbuk, ada garam asma, ada minyak melati ya, ada minyak pemikat, banyak amat Cik. Disinilah suatu kebenaran yang saya sampaikan ketika kalian sudah bertanya-tanya melihat apakah benar, apa benar, apa benar. Sekarang saya boleh menjamin bukan 100% lagi, 1000%. Kenapa? Sudah banyak yang pesan, sudah banyak yang membuktikan. Di mana ketika Ciraden memberikan suatu yang namanya racikan, boleh dikatakan suatu baiat, suatu rajahan yang Ciraden doakan ini bisa membantu sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, timur, selatan, barat, daya, semua pelosok kota semuanya ya, Aceh, Abut maupun sampai Bali, sampai Jawa Timur, Trenggalek bahasanya, bahkan sampai ke luar negeri ya. Tapi ada perbedaan luar negeri sama dalam negeri. Jadi kalau harga 300 di dalam negeri, itu Ciraden jual 1.500.000 ya. Harga di 300.000 di Indonesia itu kalau keluar 1.500.000 kok. Karena Ciraden melangkahnya pun untuk menggunakan operasional menuju ke tempat yang namanya agen resmi pengiriman paket itu sangat jauh. Minimal dia waktu kurang lebih 1 jam lebih. Jalannya waduh, naik gunung turun gunung ya. Belum kita mengantarkan ke kurir itu ke agennya, itu sudah biaya lagi mahal karena itu pakai timbangan ya. Jadi pakai timbangan itulah Ciraden makanya kasih harga 1.500.000 itu sudah berikut ongkir. Jadi kalian nggak usah mikirkan lagi, sudah transfer dengan 1.500.000 itu nggak perlu lagi yang namanya memikirkan oh bagaimana nanti. Yang jelas itu sudah bersih, terima kalian duduk manis, itu barang sudah siap kita antarkan sesuai alamat yang kalian kirimkan ya. Tapi saya ada lagi sahabat, 400.000 itu gimana Cik? Apa aja Cik? Nah ya, dengarkan baik-baik. 400.000 itu sudah mendapatkan satu. Pertama itu 3 madu, 2 minyak, 2 serbuk, 2 garam ya. Jadi malum ya, namanya daerah pegunungan, jadi sahabat banyak yang lewat-lewat ya. Nah, jadi perlu saya jelaskan lagi, mungkin nggak kedengaran.
400.000 itu sudah mendapatkan 3 madu, 2 garam, 2 minyak, 1 serbuk sari serbuk ajaib. Kalau keluar negeri Cik, sama, dapat 8 juga. Dapat sari serbuk, dapat madu 2, dapat garam 1, dapat minyak melati. Tapi kalau minyak pemikat ini beda. Minyak pemikat ini Cik Raden kasih harga itu kalau sudah jadi member, bahkan yang belum jadi member tetap sama, karena ini tidak sembarangan buat usaha, buat yang namanya kita bahasanya sepi, tidak lancar, tidak rame. Tadinya bahasanya orang tidak mau mampir, akhirnya mampir, tidak mau beli, akhirnya beli. Ya ini minyaknya berapa Cik? 500.000. Tapi kalau 2 saya kasih harga 700.000. Caranya gimana Cik? Simple, gampang. Cik Raden punya channel resmi, di nama channelnya Cik Raden ya, Perdana Kasuma. Di situ ada tulisan, kalian lihat di beranda Cik Raden itu nomor handphone, nomor WA ya. Kalian hubungi saja di nomor 0821 5006 3346 ya. Jangan pakai seluler, pakai WA. Karena kenapa? Ketika kalian mengirimkan alamat, ketika kalian memperjelaskan, bahkan saya mengirimkan tanda bukti pengiriman itu lewat WA ya. Makanya WhatsApp ya, WhatsApp itu sangat ideal, sangat bermanfaat buat kita untuk memberikan penjelasan secara identitas yang sangat real ya. Kalau kalian kurang jelas, hubungi saja WA Cik Raden. Kalau belum jelas, tanya saja sama Cik Raden, karena Cik Raden 1 kali 24 jam terbuka. Bahkan Cik Raden mengatakan apabila kalian mau berobat, entah itu mengalami penyakit, stroke, sakit apapun, masalah apapun, ketika dimanapun, kejadian apapun, Cik Raden sudah mengatakan siap. Kita cukup pengobatan dari jarak jauh, komunikasi, dan kalian selalu hubungi saja WA Cik Raden. Mudah-mudahan dengan telepon WA itu saya akan bisa video call langsung sama kalian. Saya bisa berinteraksi langsung, mengetahui penyakit kalian. Penyakit apa? Medis maupun non medis. Arti penyakit yang kelihatan itu, entah itu di dalam tubuh kalian, entah itu di luar tubuh kalian, saya bisa mendeteksi, saya bisa tahu ya. Ya jujur, sejujurnya saya katakan, saya bukan ahli tabib atau kiai atau dukun, bukan. Tapi secara keamanatan yang Allah titipkan kepada diri saya, itulah yang saya akan berikan pertolongan kepada sahabat. Astagfirullahaladzim. Kenapa kau? Kenapa? Rupanya kita lagi anak main-main, kita taruh dulu. Itu lihatin aja, kenapa itu orang itu? Kenapa kau? Hai. Masalahnya apa kau datang-datang ke sini? Bukan masalah datang-datang kemari. Kenapa kau ada di sini? Lah, kenapa emang? Ini kan tempat saya. Astagfirullahaladzim. Prabu. Selama ini kau sudah kujelaskan. Selama ini sudah kukatakan. Hentikan kau masuk yang namanya tempat lokasi saya. Lahan saya. Sekarang kau ajak lagi Mat Loreng. Dulu awal-awal kau ajak yang namanya Mat Barong. Tapi di sini dengan semena-menanya kau akui itu lahan saya. Hei, Cik Raden. Iya. Ini memang lahan saya, memang tempat saya. Akan saya bangun hotel-hotel yang mewah. Kau enak benar kalau bicara, ya. Kau enak benar kalau untuk berkata-kata seolah semua itu milik kau, punya kau. Sudahlah Prabu, saya ingatkan kepada kau. Lebih baik jangan kau datang lagi, jangan kau injak lagi lahan saya, jangan sampai saya bertemu melihat muka kau. Iya. Saya sudah berkata seadanya. Jadi kalau memang kau tidak jelas, kau tidak paham, nanti ku kasih paham kau susah. Iya. Maksudmu apa? Karena percuma bicara dengan kau ini. Ya kenapa percuma? Ya percuma. Sama saja saya bicara dengan patung. Iya. Bicara dengan apa kau? Patung.
Iya. Saya bergerak, bukan patung. Iya. Setan kau. Betul, Hah? kau bergerak Prabu. Tapi secara dalam yang kau lakukan selama ini, pintu hatimu, kolbumu itu hanya sebatas mata lahiriah kau melihat, tapi jangkauan kau itu dangkal. Apa yang kau bilang jangkauan dangkal? Ha? Iya, buktinya. Ini hak saya, milik saya. Siapa bilang ini hak kamu? Kurang ajar kau. Setan kau. Hah? Kenapa kau marah-marah? Kau ini Nggak kurang perlu. ajar kau. Ya Hah? kenapa? Kau itu yang perlu dihajar. Iya. Jikalau kau mampu. Hah? Kalau saya mau mah kecil amat. Iya. Yang penting saya pengen ketemu sama Mat Loreng itu. Nggak perlu kau. Nggak usah Mat Loreng. Prabu dulu yang kesini. Oh, kau dulu. Hah? Berarti kau udah merasa hebat. Saya memang hebat. Oke. Kita one by one. One by one. Apa itu namanya? Satu lawan satu. Hah? Saya tidak tahu. Hah? Hah? Namanya orang kubu memang nggak bisa. Hah? Iya, tapi kalau orang Kalau kau memang benar-benar kau lawan saya, itu baru. wah itu bahasa-bahasa. Hah? Bahasa-bahasa beheula itu mah. Iya. Bahasa kuno itu mah. Kalau lu jantan, lu jago, lu hebat. Nah, lu ketemu lawan sama gue, begitu. Apa itu gue? Hah? Kurang ajar kau sih. Hentikan setan kau. Jadi sudah ya. Saya ingatkan sekali lagi, sudahlah. Jangan kau ada lagi di dalam saya. Apa yang kau sudah jangan ada di dalam? Iya. Udah tahu di tempat saya. Hah? Tempat kau dari mana? Kapan kau menyelesaikan permasalahan yang ada di sini? Coba, saya pengen tahu. Setiap hari saya ada di sini. Setiap hari. Ya. Enak benar kalau kau bicara setiap hari ada di sini. Tapi kau tidak berpikir, tidak sadar diri. Iya. Tidak sadar diri. Kau yang tidak sadar diri. Kenapa kau di sini terus? Nih, mau kau. Aduh. Hentikan. Apa itu? Hentikan. Hentikan. Ada sakit. Menjerit kenapa? Sakit. Apa yang ada di tangan kau? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Jangan nggak ada kau. Enggak ada tuh. Hah? Enggak ada. Enggak ada. Apa? Kau ini. Kata kau punya seperti Mat Loreng, punya banyak pengikut, Iya. banyak macan, Betul. macan hitam, Iya. macan kuning, Iya. macan putih, Betul. ada semua. Ada ini juga nih. Kira nih macan nih. Nih. Ini baru macan nih. Pilih. Cekek kau. Pilih. Yang mana kau suka pilih? Yang mana kau suka pilih? Kurang ajar kau. Kenakan. Gimana? Biar kau puas. Iya. Biar kau merasa bahagia. Sudah puas belum? Kau ada apa? Hmm? Ada apa di badanmu? Hah? Enggak ada. Hingga kau begitu? Enggak ada apa-apa dari badan saya. Barusan makan nasi goreng. Iya. Rupanya kau suka sekali. Gue suka namanya makanan yang paling anget-anget enak. Apa di badan saya? Apa? Enggak ada apa-apa. Kenapa kau tidak kena-kena? Ya enggak tahu. Ya enggak tahu saya. Kau kupukul, kau kucekek, tidak mampu. Iya, Cuk. Ya karena apa? Karena ilmu kau itu ilmu panggilan. Jadi kalau ilmu panggilan kekuatannya pun hanya sebatas. Sebatas apa? Ya sebatas anginnya saja sampai. Ya. Sebatas anginnya saja. Iya. Jadi kalau kau benar-benar punya kemampuan, kekuatan yang benar-benar ada tenaga dalam yang menyatu kepada dirimu, ya mesti saya ngeletak dong. Ya buktinya. Iya. Jadi jangan kau
nantang-nantang sok hebat di hadapan saya. Saya memang hebat, Ya, Raden. buktinya mana? Hah? Buktinya mana? Kau sebenarnya belum iya. apa-apa, kau belum apa-apa, tidak ada apa-apanya kau. Bukti kita Hah? ini fakta aktual. Secara jalan itu nyata tuh bukti aktual mana? Hah? Buktinya mana? Belum apa-apa kau itu. Iya. Eh, Jadi jangan kau bicara hebat, kuat, gagah, tidak ada tanding. Tapi fakta aktual yang kita buktikan saat ini, detik ini. Jadi nggak usah lah kau sok hebat. Hei, Prabu memang hebat. Hmm? Kenapa kau? Bener hebat, Iya, gagah. tidak usah kau bicara gagah dengan tidaknya memang Prabu hebat. Berarti bisa dibuktikan segala-galanya. Ya, Tiada tanding, tiada tanding sejagat raya ini. sejagat raya. Iya. Bener-bener luar biasa. Ah, kau! Kurang ajar kau. Jangan banyak bicara kau. Iya. Rasakan sih. Aduh. Kenapa? Ah, Kenapa? sakit sekali. Sakit? Ada apa itu? Hah? Nggak ada. Hah? Nggak ada apa-apa. Kau? Apanya? Merasa sakit apanya? Tanganku sakit. Oh iya, coba lagi. Hentikan sih. Hentikan sakit. Kenapa? Hentikan. Nih, Hentikan. deprok kau. Aduh, sakit. Dari tadi kau ini. Ampun. Hah? Ampun. Ampun. Ampun sakit. Jadi Aduh. saya belum puas. Ampun. Kalau Sakit. untuk menghadapi dirimu, saya Ampun. Sakit. Tolong. sekarang Ah, kau ah, panggil namanya Mat Iya. Loreng itu. Panggil. akan kupanggil kau. Iya. Kau awas kau ya. Hmm? Jangan lari kau dari sini. Ngapain saya lari? Ya. Iya. Akan kupanggil Mat Loreng. Ya. Iya. Biar... Tunggu kau sini. Iya. Setan kau. Awas kau, tunggu. Iya. Sana men. Jadi dia ini masih punya rasa sama Cik Raden tuh pengen memiliki, menguasai lahan ini, ya. Ini Cik Raden sebenarnya nggak udah urusan sama dia, karena di balik layar yang ada Cik Raden lihat kekuatan-kekuatan yang diandalkan, yang digunakan sama sama Prabu ini, Mat Loreng ini. Jadi betul Mat Loreng ini ilmunya banyak bener, perewangannya luar biasa ya. Makanya saya bilang tumben-tumbennya dia datang sendiri. Kenapa? Saya pengen kejelasan yang sebenarnya, maksud dia, tujuan ini dia datang ini jelas. Sudah Cik Raden pastikan ya, dia hanya diperbudak sama si Mat Loreng. Jadi energi kekuatan keilmuan yang ditempelkan sama si Prabu seolah-olah di situ benar-benar jadi dia paling gagah. Iya, kita pengen tahu aja, pengen membuktikan kalau dia bukan level saya. Makanya saya suruh dia panggil namanya Mat Loreng itu. Kalau memang dia datang, ya berarti di sini ada keributan, ada pertempuran. Iya, saya pengen tahu. Karena tadi Prabu ngomong mau jemput. Iya, kita jemput. Susah jemput, pengen tahu aja. Kenapa? Itu tadi, ya. Kalau orang-orang seperti mereka ini sebenarnya Masya Allah sahabat ya, saya ini banyak musab dada, artinya menahan ya. Maka dari itu saya kadang-kadang melihat daripada perilaku dan kelakuannya luar biasa ya. Biarkan aja, kita tunggu, kita pengen pastikan kalau memang dia jantan hebat pasti dia akan nongol, begitu aja. Apa-apa. Ini dia. Oh.
Saya panggil, saya tidak berbohong saya. Oh. Ya. Saya tidak berbohong, si Raden. Bagus. Bagus. Kau ngadu kan? Ya, Kau saya suruh tadi. iya, Berarti kau berangkat sama dia nggak jauh. tidak, Berarti dia ngintip saya. toh? iya. Oh. Kenapa kau suruh dia, Mat Loreng, untuk nemui saya? Mau mau datangin tempat ini, mau nguasai tempat ini. Aku tidak terima, Ciraden. Hmm. Kemarin kau telah melukaiku. Saat ini kau yang akan kulukai. Iya. Kau jangan datang-datang kau seolah-olah kau anggap semua itu persoalan itu tidak habisnya. Selalu kau membawa-bawa yang namanya benyawa hidup ini. Iya. Kurang ajar kau. Iya. Hah? Apa yang punya hidup? Hah? Iya, kau hidup tapi punya nyawa. Setan kau. Kau punya tapi hidup tapi punya nyawa. Kalau kau mati nggak mungkin seperti itu. Hah? Iya. Kau sadar. Saya sadar sesadar-sadarnya. Jangan kau bangga punya adanya. Saya bangga adanya Mat Loreng. Iya, tuh. Kenapa kau? Hah? Gitu. Kau takut? Saya bukan Hah? takut. Dari tadi kau. Hup! Hati-hati Prabu. Yang malam ini sangat berbeda. Apa kau ketawa-tawa? Bagus, bagus. Iya. Bagus, saya juga lebih senang. Berarti aku ada tanding. Wus, selama ini saya tunggu-tunggu. Iya. Ciraden. Kenapa? Nampaknya aura Ciraden ini berbeda, Prabu. Iya, dia memang hati-hati saja Mat Loreng. Dia memang rada agak gimana tuh ya. Jadi sepertinya dia nih ada yang dipakai dengan dia. Iya. Hanya baju, celana, apa? Saya Luar pakai. biasa. Ya kalau seperti kita itu ada jimatnya dia nih. Enggak ada. Iya. Enggak ada, saya pakai jimat. Iya. Jimat kekuatan dia nih. Awas, hati-hati Mat Loreng. Jadi masih kamu belain yang namanya Prabu. Betul. Iya. Prabu benar. Mendingan kau ajak pergi sebelum kau musnahkan di sini. Pergi. Iya. Gampang sekali kau bicara. Iya jelas. Ini lahan-lahan saya, tempat-tempat saya. Siapa bilang ini lahan kamu? Prabu punya sini. Ya saya bilang, saya jelaskan. Ya Prabu punya ini. Punya apanya? Lahan tersebut Enak bener. akan dibangun hotel-hotel megah di sini. Nanti dulu. Kalau kau bisa yang namanya tumbangin saya, kalahin saya, bonggo. Tidak ada apa-apanya. Ternyata Apanya? lumayan juga kau Ciraden. Enggak ada. Apa yang kau banggakan? Saya enggak ada yang bangga-banggakan. Aku sudah tahu itu Ciraden. Apanya kau sudah tahu? Kau memang sudah tahu apa? Awas Betul. Mat Loreng. Dia Ada memang sesuatu. ya. Di badan kau ada sesuatu. Sesuatu apa? Sudah saya katakan sama si Prabu Curut tadi. Kami memang tahu, memang ada. Iya. Hah? Saya barusan makan nasi goreng. Enggak ada yang namanya apa-apa. Iya. Jadi Sombong kau. jangan kau merasa keilmuan sudah tinggi, sudah hebat. Betul, aku memang sakti. Buktinya mana? Sakti dari mana? Nyatanya kau saja tidak berani dan tidak bisa menumbangkan dia. Hanya ucapannya sakti. Dari mana kesaktiannya? Iya. Kau juga iya, hanya ucapanmu saja, Ciraden. Tapi saya fakta. Fakta dari mana? Nih, kaki Kecil kau. Pot. Jatuhkan kau. Fuh. Aduh, sakit. Sakit. Aduh. Aduh. Aduh.
Aduh sakit. Aduh. 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 Sakit. Aduh. Awas kau. Awas Mat Loreng. Awas Mat Loreng. Aduh. Ayo keluarkan ini. Awas Mat Loreng. Awas. Saya pengen tahu. Aduh. Aduh. Assalamualaikum. Awas Mat Loreng. Awas Mat Loreng. Awas. Aduh. 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 Awas Mat Loreng. Hati-hati Mat Loreng. Dia biasanya ada. Awas Mat Loreng. Hati-hati. Hati-hati Mat Loreng. Apa kau? Bangga kau? Iya, saya bangga. Iya. Hah? Kenapa kau? Mak Loreng. Ya. Sebelum saya musnahkan lebih baik kau ajak pergi dia. Kalau nggak kau hancurkan juga nanti. Jangan sekali-sekali lagi mengomong, bicara bahwa ini mau diaku tempat saya. Hei, apa kau? Hah? Iya. Kau masih nyolot. Ya, Kau merasa hebat hebat. karena ada dia. Iya. Jadi apa kau nyuruh pergi? Hah? Hmm? Kau takut? Bukannya takut. Hah? Sebelum saya murka, sebelum saya ambil keputusan, sebelum emosi saya memuncak. Mau murka, mau ambil keputusan apapun kau tidak ada apa-apanya, Juragan. Iya. Saya nggak perlu kalian bicara seperti itu. Tapi secara fakta, secara aktual, secara real, tapi dengan kenyataan yang selama ini. Mana buktinya? Iya. Buktinya sudah ada. Nyatanya begini. Nyatanya kami kuat. Hah? Kuat dari mana? Hah? Kuat. Awas Mat Loreng. Itu hajar itu perutnya Mat Loreng. Sikat. Awas. Aduh. 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 Awas. 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 Kuat sekali dia. Iya, Prabu. Belum tahu Kuat kali. sekali dia Mat Loreng. Belum tahu kau. Memang agak berbeda dia. Iya. Jadi sudah ngakuin dong. Jadi nggak usah sok-sok hebat. Iya. Aku tidak mengakui kau sakti. Saya juga tidak merasa sakti. Iya. Tapi pembicaraan kalian sudah berlebihan. Sudah luar daripada norma-norma kehidupan. Siapa yang bilang? Apalagi kau. Hah? Wujudnya manusia. Siapa yang tapi bicara? perilakumu Hah? seperti setan. Sama dengan kau, Ciraden. Hah? Buktinya Kau layaknya seperti setan loh. Hah? Iya. Hak orang diambil. Siapa yang hak orang ini? Hak saya. Hah? Memang, kan saya bilang tadi, wujudnya kau manusia, tapi perilakumu seperti hewan. Gak ada urusan dengan kau. Mau seperti hewan, mesti apa? Hah? Iya, karena kau berani. Ada Mat Loreng. Ya, betul. Iya, kau bangga-banggakan dia. Iya, memang bangga saya ada dia. Saya sudah sabar, sebelum saya menahan emosi, lebih baik saya habis kali. Dari tadi, saya dari tadi sahabat ya. Saya sudah berkata baik-baik. Saya sudah bicara baik-baik. Memang, ketika kekuatan-kekuatan, ya Ciraden jujur saja ya. Memang bukan merasa Ciraden itu nggak mampu atau punya kemampuan, tidak. Tapi sebelum saya tadi mau berangkat, saya dipanggil orang tua saya, leluhur saya, ya. Dia manggil, nak, kalau menghadapi orang
Ini saya dibekalin sahabat-sahabat. Tuh, saya dibekalin yang seperti ini. Jadi ini termasuk dari uyut leluhur Bekasi buat menghantam menghadapi si jaga-jaga lah. Tapi ini lumayan ya, siapa tahu ada manfaatnya ya. Jadi sahabat-sahabat, yang pasti segala sesuatu, segala langkah, segala niat yang Ciraden lakukan ini demi untuk mempertahankan hak, karena mereka masih saja berupaya bagaimana caranya untuk menguasai yang namanya tempat lahan Ciraden. Ya nggak bisa lah ya. Saya yakin mereka nggak kapok-kapok, pasti datang lagi ya. Tapi biarkan itu menjadi suatu pelajaran. Saya sudah bicara sama mereka, tapi mereka masih nggak dengar. Nah, saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, sebelum kita tutup, perbanyaklah kalian bersalawat, perbaiki sholat, tegakkan kebenaran. Insya Allah, tuntun, biasakan yang namanya zikir batin. Insya Allah, keriduan, keberkahan selalu sama kita. Saya tutup video ini. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.